kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, meskipun cuaca agak dingin, tapi tetap semangat untuk mengikuti majelis taklim yang diadakan oleh Pondok Modern Muhammad Jiran di bulan yang kedua, bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW, Rasul yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban, Rasul yang mengeluarkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan di dunia pasti ada keberuntungan dan ada kerugian. Oleh sebab itu, dalam ajaran kita, ajaran agama Islam, ada sebuah perdagangan di mana perdagangan ini tidak akan bisa merugi, baik rugi dunia maupun rugi akhirat. Jika seseorang itu memiliki modal yang baik, maka insya Allah perdagangan akan mencapai keberuntungan. Bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu laksana perdagangan yang tidak akan merugi dunia dan akhirat. Lalu apa yang menjadi modal sebuah perdagangan yang tidak akan merugi? Ternyata di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran ini adalah merupakan modal utama di dalam berdagang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Allah, wa aqamus sholat. Modal utama yang kedua dalam perdagangan adalah orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang selalu mengerjakan sholat. Maka insya Allah modal ini akan menjadikan kita beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dan modal yang ketiga kata Allah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maka modal yang ketiga adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi. Maka orang itu mengharapkan yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu mengharapkan pelaksana perdagangan yang tidak akan pernah merugi baik dunia dan akhirat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin sekalian, para muslimin majelis taklim, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama hidup ini menjadi suatu modal utama untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Dan marilah kita ikuti pengajian pada malam hari ini dengan seksama. Dari kami sampaikan kepada yang terhormat Ustaz Kiai Haji Muhammad Lutfi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini
ini untuk yang kedua kalinya kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan satu kewajiban kita untuk belajar dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita harus yakin bahwa hujan berhenti itu bukan karena apa-apa, bukan kebetulan, tapi insya Allah karena doa kita. Saya yakin ke awan kamu itu moga-moga terang. Iya. Dan ini kemudian menjadi keyakinan kita, bukan karena saya, bukan karena Pak Fakhrudin, tapi yakin dari doa yang kita ucapkan itu ada doa di antara kita yang dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak berdoa sekali, tapi berkali-kali. Ya Allah, asal sehutan gerimis. Jadi harus yakin bahwa ada di antara sekian banyak doa itu satu doa kita yang dikabulkan. Makanya kita ini tidak boleh meremehkan doa. Nabi itu istighfar satu hari minimal 70 sampai 100 kali. Karena yakin di antara 100 itu pasti ada satu yang dikabulkan. Kalau kita istighfar sekali dok, berdoa sekali dok, kemudian yakin dikabulkan, itu terlalu percaya diri. Jadi jangan bosan untuk berdoa dan jangan pernah meremehkan doa. Kemudian kita harus mengulang doa yang kita ucapkan. Tidak cukup hanya sekali. Ini yang pertama yang kemudian perlu kita ingat. Saya yakin ini adalah peran kita semua yang berdoa dari tadi, mudah-mudahan terang. Yang kedua, yang kemudian perlu kita yakini, insya Allah doa yang kita ucapkan itu pasti dikabulkan. Itu sekutu yakin, harus yakin. Maka kita tidak boleh bosan berdoa, tidak boleh meremehkan doa, harus memperbanyak doa dan harus yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Berdoalah, pasti saya ijabah. Boh kapan ijabahin itu kita tidak tahu, tapi kita harus yakin. Coba bayangkan, misalnya kita memberikan motivasi pada diri saya. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah kaum, sebuah kaum itu seorang rasul dari kalangan mereka. Berapa tahun dikabulkan? 1500 tahun baru dikabulkan. Diutus Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah jawaban dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim. Bukan dari jalur Ishak, tapi dari
Nabi Ibrahim rencana dikabulkan itu ketika sudah umur 90-80 tahun baru dikaruniai anak. Nah ini yang kemudian menjadi motivasi kita. Alhamdulillah kita bersyukur dan malam ini kita bisa mengaji dan mengkaji bersama. Yang kedua yang kemudian ingin kita sampaikan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan mengkaji satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqis sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan malam ini kita akan mempertajam ini supaya kita punya menguasai semua adat yang di akhlak, memiliki semua akhlak yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah pada umat. Jadi prinsipnya hadis di atas, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, itu mencakup 3 sisi kehidupan manusia. Manusia itu tidak bisa lepas dari hubungan dengan Allah. Maka perintahnya ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Manusia yang kedua tidak bisa lepas dari hubungan dirinya dengan dirinya. Maka berlaku perintah Nabi, wa bis sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita ini tidak mungkin melaksanakan yang sempurna, maka harus berusaha untuk meningkatkan semua amal kita untuk menjadi lebih baik. Ikuti perasaan berdosamu dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita tidak bisa lepas dari hubungan kita dengan manusia, dengan orang lain. Maka berlaku sabda Rasulullah, bergaullah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sudah kita bahas kemarin. Kita akan pertajam di sini. Kita bisa memaksimalkan diri kita untuk melakukan 3 hal ini. Dengan Allah kita bertakwa, beribadah semaksimal mungkin. Dengan diri kita, kita jaga, kita atur langkah kita supaya tidak melakukan kesalahan. Kalau kita merasa melakukan kesalahan, kita perbaiki dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, dengan manusia yang lain kita bersikap husnudzon dan berupaya untuk mengembangkan akhlakul karim. Nah, dari sini kemudian muncul yang namanya ihsan. Muncul yang namanya ihsan. Puncak kebaikan tertinggi manusia itu ada pada perbuatan ihsan. Kalau Nabi itu mengatakan mengisahkan menjadi orang yang sudah berbuat ihsan, nanti kita bahas hadisnya. Tingkatan agama kita itu ada
tingkatan baru amaliyah, kemudian hati, kemudian ihsan, Islam, iman, ihsan. Digambarkan Nabi, ihsan itu ibaratnya seperti kamu beribadah, tapi ibadahmu itu sudah sampai pada posisi kamu seakan-akan melihat Allah. Anta butuh ka'annaka tarahu. Kira-kira kita sudah sampai derajat itu. Kalau nggak bisa, maka proses yang kedua selalu meningkatkan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarahu. Jadi prinsip tiga sisi hidup manusia tadi itu bisa kita jaga dengan perbuatan ihsan. Dalam berbuat kita harus yang sempurna, semaksimal mungkin. Tidak angger sholat, tidak angger poso, tidak angger umroh. Tapi bagaimana sholat kita itu kita upayakan yang terbaik, puasa kita maksimalkan, umroh kita juga maksimal. Misalkan saya sering nonton jamaah umroh itu yang saya memberikan materi itu, nanti kuat-kuatan di sana 10 hari itu 24 jam itu kira-kira porsi di masjid dan di pasar itu banyak mana? Nah, ketika umroh, ternyata orang-orang umroh itu lebih banyak catatan belanjanya daripada catatan doa. Jadi ditambah nih, nikah itu kan ibadah. Nikah itu ibadah. Ketika kita nikah, ibu kira-kira mikir ibadah, atau mikir kuliner, itu ramuan atau soto, ya. Nggak usah kuliner apa, seragamnya pakai ayunya apa, bukan bini nilai Pak Azmi atau orang. Jadi seperti itu. Maka prinsip ihsan itu kita berupaya untuk maksimal. Tapi harus yakin kita tidak mungkin bisa sempurna. Jadi wong berbuat ihsan itu muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang orang yang berbuat ihsan itu kerja pertama selalu ingin yang terbaik. Meskipun dia sudah berusaha terbaik, harus yakin tidak mungkin bisa. Maka perasaan kedua, prinsip ihsan kedua, bahwa saya ini tidak mungkin bisa terbaik, maka harus selalu evaluasi untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Maka orang ihsan tidak puas dengan apa yang dilakukan. Misalkan Ramadan, saya yakin rata-rata Ramadan kita ini orang imam dosa itu coba padahal saya sekiranya. Yang kemudian sering saya sampaikan goyonan dengan ketika ngaji Ramadan di masjid itu. Saya pernah ganti Pak Munir, ganti orang di jadwal ini terawih, lagi nyopot santai. Ibu disambut jodoh-jodoh. Awak tuh paling tua
Paciran, kota santri, maka mesti minimal sini mami rada dawa enak. Maka disebut wae duwe imam sing potongannya kaya mirip-mirip sukses. Jadi wong sholat itu adem, ayun, ini insya Allah orang Paciran banyak yang ngajinya baik. Siapa tua suaranya enak, itu makmum ikut ceramah. Kayak aku ini imami, itu makmum melu jahit. Betul suaranya kedok. Nggak ada sih gimana buku naik luar biasa. Jadi malam bersama. Ini yang kedua. Jadi kita tidak bisa sempurna, maka harus selalu meningkatkan diri. Orang yang sudah puas dengan apa yang dilakukan itu tidak masuk dalam kategori ihsan. Yang ketiga, yang harus kita yakini, kita ini tidak tahu kekurangan kita. Tidak tahu kekurangan kita, maka harus melibatkan orang lain untuk kita tahu kekurangan, kemudian memperbaiki perbuatan. Maka tidak cukup amanu wa amal sholih, tidak cukup. Harus ada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak cukup iman, mengaku iman dan sudah melakukan kebaikan, tapi butuh unsur yang ketiga, tawasau bil haqqi, saling mengingatkan. Dan itulah nanti kita pertajam di 4 hadis yang kemudian barang siapa yang memahami, mengamalkan 4 ini, maka proses ihsan sudah berproses terbentuk dengan baik, dan 3 sisi hidup kita tadi akan bisa kita maksimalkan. Nah, kita pertajam dengan 4. Namanya ulama-ulama itu menyebutkan dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar bisa mengamalkan hadis Nabi tadi. Dengan Allah bertakwa, dengan dirinya menaikkan derajat amalnya, dengan orang lain berakhlakul karim. Barang siapa yang memahami 4 hadis ini dan mengamalkan dalam kehidupannya, maka dianggap oleh para ulama sudah menguasai ilmu akhlakul karimah. Pertama, insya Allah sudah sering kita dengar, tapi dari sini sering mendengar itulah yang kemudian kita ingat, kita bisa menguatkan. Kita tahu kira-kira ceritanya Nabi Musa di Al-Quran itu berapa kali? Sering Al-Quran ada, An-Nisa ada, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Ibrahim, itu diulang-ulang. Jadi pengulangan cerita. Coba misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakata, itu berapa kali kita dapatkan dalam Al-Quran. Dari sini kemudian kita ambil pelajaran bahwa menasihati anak, mengingatkan orang lain itu tidak boleh hanya sekali, harus berkali-kali. Coba guru TK, guru TK itu setiap memulai pelajaran, lagu pertama yang diajarkan pada anak
Hampir setiap hari begitu. Tapi tidak bosan anak. Tapi baru orang khotib Jumat, bakas masalah sholat misalnya. Ini wis tahu. Padahal setiap pengulangan itu mesti ada yang baru. Nabi Musa ceritakan berkali-kali, itu pasti ada yang baru, ada penekanannya. Maka meskipun sudah pernah kita dengar, insya Allah pasti ada penekanannya. Sampai kita mengingat yang sudah lupa. Tawasul atau tawasi itu bukan hanya dari satu sisi, tapi harus dari dua sisi. Guru ojo nasihati tok, tapi kudu siap dinasihati. Sering ceramah, ojo sering ceramah tok, tapi kudu siap mendengarkan ceramah. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi tidak cukup amanu wa amilus sholihat, tapi ada unsur yang ketiga, at-tawasau, saling menasihati dan mengingat. Prinsip pertama, ini menjadi prinsip hidup kita. Barang siapa yang menggunakan 4 prinsip ini yang disebutkan dalam 4 hadis yang terpisah, maka insya Allah akan selamat dan bisa memaksimalkan, mengamalkan hadis yang mencakup 3 sisi. Pertama, ulama-ulama menyebutkan dengan istilah maharatu dhobtil lisan. Umat Islam harus bisa mengendalikan, punya kemampuan untuk mengendalikan ucapan. Kita lihat kegaduhan sekarang ini. Kemarin saya singgung di pengajian musola, kegaduhan dengan tema ST. Itu bermula dari orang tidak bisa mengontrol lisan. Maka ulama ini sangat penting. Saya kemudian teringat hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang sering kita sampaikan. Ketika Uqbah bin Amir bertanya pada Nabi, "Man najat?" Insya Allah pertemuan pertama juga bahas masalah ini sih. Man najat? Bagaimana cara selamat di dunia dan di akhirat? Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, dan pada waktu itu masa terbaik Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi, "Man najat?" Dijawab oleh Nabi, poin pertama, amsik alaika lisan, pegang kendalikan benar-benar lisan. Kemudian ada 3. Dari hadis ini, kemudian Sufyan As-Tsauri itu mengatakan, Sufyan As-Tsauri rahimahullah itu tadi abad ketiga atau abad kedua ini, setelah zamannya sahabat, sudah mengatakan al-yawma zaman sukun wa luzumul buyut. Pada waktu itu masih banyak sahabat tua, masih banyak tabi'in, dan termasuk 3 kurun pertama yang terbaik. Tapi sudah mengatakan saat ini zamannya banyak diam dan banyak tinggal di rumah. Ini zaman semono. Sufyan As-Tsauri terus mengatakan demikian.
al-yawma zaman suku. Nah, ini zaman saya. Lebih-lebih zaman sekarang harus lebih banyak diam. Jadi kegaduhan saya 1 minggu ini itu dimulai dari seseorang yang tidak bisa mengontrol lisan. Nah, ulama ketika mengatakan ini, mahal untuk lisan, kemampuan dalam mengendalikan lisan, itu kemudian diambil sebagai penguat satu dari Rasulullah, al-mu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Anak TK hafal, anak MI hafal. Jadi kita ambil kesimpulannya, omongan kita itu, pembicaraan kita itu, lisan kita itu menunjukkan kualitas kepribadian dan keimanan kita. Nek orang itu pun dino piso-piso, itu karakter. Nek omongannya bab jeruan dong, itu karakter. Kualitas kepribadian kita dan kualitas iman kita ditentukan oleh omongan kita. Nek bakal saya jujur, yaitu kepribadian kita. Saya sakit, mana duit juga. Itu berarti, maka saya katakan di musola Nurul Huda itu, kalau ada ustaz yang mengatakan umat Islam kudu sugih supaya bisa berbagi, berarti yang utake ustaz itu sugih orang berbagi. Jadi pikiran pertama, sugih saya duit sih. Yang uang ustaz atau kiai, umat Islam harus kaya supaya bisa zakat, bisa berbagi. Berarti di hati itu orang berbagi. Berarti pikiran itu kualitas seseorang ditentukan oleh ucapan dan perilaku yang tepat. Ini orang suka ngancam, omongan yang ngancam terus intimidasi orang, berarti dia sebenarnya takut, tidak punya jabatan, tidak punya posisi. Makanya kawan yang ngancam terus. Kalau kemudian curhat terus, nah kepribadiannya dia minta perhatian. Jadi orang itu ditentukan oleh ucapan. Keimanan kita ditentukan oleh kualitas ucapan kita. Maka ketika Allah sering mengatakan ittaqullah di berbagai ayat, mesti diikuti dengan perintah untuk menjaga lisan kita. Surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, yang benar. Seakan-akan ucapan kita itu menunjukkan ketakwaan kita. Ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kamu dan jadilah orang bersama orang-orang yang jujur. Di surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan
khawfu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Seakan-akan itu isyarat orang yang bertakwa itu mesti hati-hati nek ngomong. Dan nek ngomongin ngawur tidak bisa mengendalikan ucapannya, berarti perlu dipertanyakan ketakwaannya meskipun statusnya sebagai guru atau ustaz atau kiai. Ini baru sisi pertama, baru substansi omongannya. Baik tidaknya, justru tidaknya, belum caranya. Belum caranya. Sering kita mengaji juga perilakunya Nabi Musa. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah ke Fir'aun. Fir'aun kan orang yang paling jahat karena mengaku Tuhan, melecehkan perempuan, membunuh laki-laki. Jadi keluarga-keluarga muslim itu wanitanya dilecehkan, bagi-bagi perempuannya dibunuh. Kalau mengikut mereka enggak. Jadi yastahyuna nisa'ahum yaqtuluna abna'ahum, itu yang dibunuh adalah bayi-bayi dari keluarga muslim. Bukan semua bayi. Perempuan-perempuan tidak dianggap, bahkan dilecehkan. Meskipun demikian, dalam berdakwah Nabi Musa tetap diwanti-wanti. Faqula lahu qawlan layyina. Cara menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, orang yang paling jahat, tetap harus dengan qawlan layyina, cara yang lemah lembut. Cara yang lemah lembut. Maka kita juga sering mendengarkan kisahnya Harun al-Rasyid. Ketika ada seorang kiai, Ustaz Syekh, ia datang mengkritisi Harun al-Rasyid dengan ucapan yang kasar, keras ucapannya. Tapi Harun al-Rasyid pintar. Jadi orang-orang pemimpin pendahulu itu hafal Quran. Khalifah yang terdahulu itu hafal Quran. Kemudian ulama tadi yang menasihat tadi menasihat, dulu ada orang yang terbaik dakwah kepada orang yang panjang, tapi tetap menggunakan maqula lahu qawlan layyin. Nah, kok kamu merasa dikata kamu ada apanya dengan Nabi Musa, tapi saya meskipun jelek, dianggap jahat, tapi belum ada apa-apa yang kejahatan saya dibanding Fir'aun. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengamalkan perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyin. Maka seperti kamu mengkritisi musuh kita, tetap harus dengan cara yang tidak boleh menjatuhkan martabat orang. Ini baru kontennya, baru caranya, belum asas manfaatnya. Nanti masuk kepada yang kedua. Karena setelah kita bisa mengontrol lisan kita supaya tidak asal berbicara, bisa menghargai orang lain, maka kewajiban kita yang kedua adalah mengendalikan supaya kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Namanya dalam istilah ulama hadis itu maharatu dhabil fudur. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan harus
punya value, harus punya nilai. Tidak boleh hal yang sia-sia. Diambillah hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu mana yakni. Insya Allah sudah diajarkan kita kumpulan hadis itu. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak ada hubungannya dengan keagamaan kita. Tarkuhu, meninggalkan mana yakni, yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita bawa pada apa itu ucapan, maka ucapan kita harus singkat, padat, dan ada manfaat. Dan Allah menilai setiap langkah kita. Jadi insya Allah kita menuju ke sini tadi itu sudah banyak kebaikan yang kita lakukan dan bernilai. Misalkan sekedar niat, misalkan tadi ditakdirkan hujan deras, tapi kita sudah nyebar flyer pengajian bulan Sabtu dan tidak jadi pengajian, tapi kita sudah punya niat. Terus ono sing ngirim jajan, ono sing nyiapno som, ono sing nyiapno mobil. Seandainya tidak jadi, dan kita sudah punya niat untuk hadir, untuk mengadakan, Allah sudah menilai dengan satu kebaikan. Man hamma bihasanatin walam ya'man biha kataballahu lahu hasanah kamilah. Maka jangan pernah meremehkan niat baik. Dan sudah kejadian, alhamdulillah tidak hujan. Berarti niat kita dan kehadiran kita di sini dinilai dengan 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan hadis di atas, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Kita sudah dapat nilai niat tolak ini. Dan setiap langkah dinilai dengan satu kebaikan. Itu berapa langkah tadi? Jadi maksud perputaran fungsi. Iya. Setiap putaran ada kebaikan. Dan Allah menilai tidak ada sia-sianya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ketemu sama saudaranya, salaman, assalamualaikum. Dosa antara kita dan saudara kita luluh jatuh. Mengucapkan assalamualaikum, menjawab assalamualaikum sudah beribadah. Jadi tidak ada satu amal umat Islam yang tidak ada nilai. Masuk, ternyata monggo memberikan tempat. Kita sudah mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Jadi sudah mendapat pahala karena sudah memonggokkan, menyilahkan, memberikan tempat orang lain untuk duduk di sana. Kita memberikan, memperluas tempat. Belum lagi nanti kita sudah telah mendengarkan ya fa'ilah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ketika kita kumpul, Allah tidak menyanyiakan
ketika kita kumpul berupaya untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, maka illa ghasyiyatuhumur rahmah, hafathumul malaikat, malaikat ikut ngaji, menaungi kita dengan sayapnya, berdoa untuk kita, Allah menurunkan rahmat, dan satu persatu nama kita disebutkan di arsy-Nya. Oh, Azazi ikut ngaji, Rifki ikut ngaji, Fakhruddin ikut ngaji, satu persatu. Zukironim dari filsafat ini, maka seharusnya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma ya'ni. Meskipun hidup kita ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat bermain, wa ma mata'ud dunya illa qalil illa ghurur ta'ibun walahun. Hidup kita ini adalah permainan, tetapi hidup kita tidak boleh dibuat main-main. Nah, hidup kita tidak boleh dipermainkan, tidak boleh main-main. Setiap langkah kita harus ada tujuan. Karena apa? Karena Allah meletakkan setiap ibadah yang dibebankan kepada kita, pasti Allah menentukan target minimal. Kira-kira ini masa itu apa? Terus itu pasti. Ini kalau tujuannya apa-apa mesti hidup. Pasar kria itu ada catatan. Jadi ono bolet dituku, ono selawut dituku, karena tidak ada tujuan. Setiap ibadah yang dilatih Allah dibebankan pada kita itu ada tujuan, dan itu menjadi isyarat umat Islam. Setiap perbuatannya, setiap programnya harus ada minimal target ini. Sholat misalnya, itu ada tujuannya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat tidak bisa diartikan ya, insya Allah itu semua tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mengendalikan diri kita untuk tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar. Zakat mana tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pokoknya puasa la'allahum tattaqun. Akikah mana tujuan? Akikah itu ya yang belek, yang memberi nama, yang nyukur rambut. Nyukur rambut itu ada falsafahnya. Itu kita ikut Nabi dan simbolisasi membuang yang tidak baik dari anak kita. Imatatul adha. Jadi tidak cukup dengan potong sedikit, tapi itu cukur potong. Setiap ibadah yang disyariatkan kepada kita mesti Allah tujuan. Oleh karena itu, maka kita harus pandai-pandai memilih perbuatan yang punya target minimal. Dari sini kemudian ada namanya muhasabah qoblal amal. Kita masuk ke dunia tasawuf. Jadi evaluasi itu bukan hanya setelah amal, bukan hanya pasca perbuatan, tapi pra kegiatan itu ada evaluasi. Namanya muhasabah
muhasabah qabla al-amal. Baru kemudian salah satu poinnya skala prioritas. Ini penting apa tidak? Saya ini butuh atau tidak? Kalau butuh, ini perlu sekarang atau tidak? Kalau perlu, kira-kira manfaatnya banyak atau tidak? Kalau manfaatnya ada, kira-kira kita akan menggunakan atau tidak? Itu ternyata semacam itu. Ada namanya muhasabah qabla. Saya kita nek nuruti misalkan, nek nuruti mikir ngebagi omah, itu rasanya betul. Wis dewajan ukuran sedengah, ini warung promo kepuasan. Padahal di Singgara itu radikal. Ngono panci promo kebutuhan. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma'ala ya. Saya ini kan kemudian bayang keluarga media atur tapi mobilnya 10 mobil antik kan itu kan tidak pakai skala prioritas. Jadi ada namanya muhasabah qabla amal. Maka dalam hidup skala prioritas itu menjadi dari dua kompetensi ini kita ingat pada kisahnya Abu Dujana. Abu Dujana itu sahabat ikut beberapa kali perang, kemudian umurnya panjang, disoani oleh Zaid bin Aslam. Ini pasti sering kita ceritakan untuk mengingatkan agar kita punya amalan yang ada tujuan. Jadi tidak sekedar berbuat, tapi perbuatan kita, program kita ada target minimal untuk kebaikan hidup kita. Zaid bin Aslam ini mengunjungi Abu Dujana dalam sakitnya. Ini kebiasaan. Jadi kita ini kalau ada teman kita yang sakit kan mesti pilih. Dan itu kebiasaan para sahabat itu. Ia betul marit. Saya nggak boleh pokok ojo pikir loh. Ya, pilih pokok kering itu kalau nggak punya apa-apa jangan dipaksa untuk mengada-adakannya. Tidak ada. Cukup hadir mendoakan itu sudah ibadah. Ya. Tapi pikirkan ini, segera keringnya orang kok. Jadi dia Ghadul Marid yang terpenting itu mendoakan. Mengunjungi sakit itu saya. Nah, sebenarnya ini dikunjungi dan asal dan tak tahu apa. Tapi malah kaget. Dengan itu sakit, tapi kok tidak menampakkan aura sakitnya. Orang Rasulullah, orang curhatan, tapi wajahnya cerah. Ma liwajhika yatahalla. Apa jawabannya? Ini kemudian dulu kita contohin. Setiap ulama terdahulu sahabat itu punya amalan andalan. Siji di rumah diterateni dan itu menjadi amalan yang bisa diadakan nanti ketika kita butuh COVID. Misalkan, setiap Jumat mesti sedekah. Setiap pagi mesti zikir ini. Setiap Jumat, malam Jumat mesti natapno al-kafi. Itu kan amalan.
Bilal awalnya apa? Joko wudhu, berbatal mesti wudhu, berwudhu mesti sholat. Nah, bisa ya? Ini batal mesti wudhu, ini wudhu mesti sholat. Jadi sholat setelah wudhu itu sebenarnya tradisinya Bilal yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah menjadi sholat sunat setelah wudhu. Apa ibaratnya saat dulunya mati sadar harus berwudhu sholat. Bilal belum mati tapi sadar harus berwudhu sholat. Orang mesti tiru Bilal, tapi bisa mesti tiru yang lain. Nanti kita cerita yang lain ini kita gabungkan dengan yang keempat. Tapi cerita yang 1, 2 ini ceritanya bertujuan. Karena apa? Gue kok orang gampang curhatan, orang gampang ngeluh, kering, tetap cerah. Ternyata berjalan punya 2 amalan. Pertama, ana la atakallamu fima la yakni. Saya tidak akan pernah berbicara yang itu bukan urusan saya. Dan saya tidak punya kepentingan di situ. Saya ini berbeda. Pengajian. Terus sekarang pengajian ini serius banyak ini ramai. Siapa? Serius banyak ini apa? Sebagai guyonnya. Saya pernah khutbah Idul Fitri di Weruk. Kebetulan saya ikut. Jadi kanannya. Padahal tidak mau mati. Pak, nuken iki wonge senang ceramah itu lucu. Tapi khutbah Idul Fitri. Mereka yang betul mengundang kirun. Jadi sekarang ini yang pelawak jadi penceramah, yang penceramah jadi banyak substansi kajian-kajian yang tidak tepat. Seperti kita ketika ngomongnya politik, hampir semuanya ngomong masalah politik, mulai tukang batu sampai politisi. Padahal bukan ahlinya. Abu Dujana memberikan contoh, anak-anak atakallamu fi ma yakni. Saya tidak ikut nimbrung karena itu bukan kapasitas saya untuk berbicara. Ini berat menurutmu? Berat. Saya berusaha untuk menjaga itu. Saya sering ditawari jadi anggota Dewan Jadi. Anggota Kajiwani itu bukan wewenang saya, bukan domain saya. Saya ahli di situ. Kalau aku anggota Dewan Jadi misalnya, orang ajar orang ngaji anggaran, ngaji anggaran terhadap orang. Yang pertama ya, anak-anak atakallamu fi ma yakni. Maka kalau kita tidak tahu, lebih baik kita katakan tidak tahu. Kita cari jawabannya, dan kalau betul kita kembali. Dan itu menjadi tradisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ditanya sesuatu pada awal Quran, ditanya satu masalah dan tidak tahu jawabannya, minta waktu 3 hari untuk menghatamkan Al-Quran.
ketika mengatakan Al-Quran dengan tadabbur, pasti nanti akan menemukan jawaban. Ya, saya bertemu yang aku ya. Hanya soal. Jadi Imam Malik ditanya 30 pertanyaan, yang dijawab hanya 8 kurang, yang lainnya dijawab dengan la adri. Kalau kita tidak tahu, maka lebih kita mengatakan tidak tahu. Itu masuk dari mengamalkan la atakallamu fi ma la ya'ni. Yang pertama. Tapi yang berat kan terus posisi dianggap ustaz, ditanya mau jawab tidak tahu, malu, maka dia jawabnya mulainya tidak sesuai dengan jawab, malu. Yang kedua apa yang dikatakan dalam tujuan? Wa kana qalbi lil muslimina salimah. Nanti kita poin yang keempat. Jadi apa? Ono ada amalan yang dilakukan, diteladani oleh seseorang yang bisa diandalkan dalam hidupnya. Dan itu jadi penyelamat hidup. Nanti yang kedua ini tersambung pada poin yang keempat. Maka meskipun hidup ini permainan, lain pun walaupun, tapi hidup kita tidak boleh dibuat mainan. Setiap amal yang kita lakukan, insya Allah harus kita pertahankan di hadapan Allah. Maka saya akan usul fikih. Saya katakan, kalau istilah mubah tanpa resiko itu tidak ada. Namanya hukum taklifi, hukum yang bersifat membebani. Kalau nggak wajib, ya haram. Kalau nggak jangan, ya lakukan. Nggak ada hukum mubah tanpa risiko, nggak ada. Misalkan HP, kita katakan punya HP Vivo, punya HP iPhone 15, iPhone 16, itu pilihannya mubah. Di HP korok-korok mubah. Tapi mubah ini tidak mubah ansih, mesti ada pertanggungjawaban. Kira-kira nyebarno berita hoax atau tidak. Maka mubah akan turun derajatnya menjadi haram. Kira-kira Facebook itu dakwah atau nyebarno berita hoax. Kalau kita dolan untuk nafkah keluarga bisa menjadi wajib. Tapi nek fitnah orang bisa menjadi. Jadi kalau istilah mubah ansih tanpa konsekuensi. Nah, ini ya, sepeda motor, mau Nmax, mau Astrea, mau apa itu mubah, pilih. Tapi kemudian anak kita berikan sepeda. Kemudian ternyata sepedanya ditrek-trekan. Maka sepeda itu menjadi anak. Kalau zaman ini media sosial, anak pun HP ini gawe judi online. Maka HP yang bahasanya menjadi bojone Malaysia nukono HP supaya gampang hubungi. HP ini ke chat-chatan, lalu chat ke selingkuh. HP yang mubah ini menjadi tidak ada mubah
gitu ya. Mubah tanpa resiko, ya. Maka saya menjaga bicaranya yang saya lakukan itu resikonya sedikit. Misalnya saya ini berupaya, insya Allah saya ini punya ya dapat hadiah baju-baju mahal gitu. Tapi kalau saya pakai mau jamaah ya, baju elek kon ini us pak bajunya 500 menimbulkan keraguan. Ya, baju yang kemudian dia bersih, pantas. Nah ini seragamnya bergulung. Beda dengan pengusaha boleh sesuai dengan levelnya. Meskipun tidak apa-apa sebenarnya kan, tidak apa-apa. Tapi dalam rangka menjaga hati, maka perlu jadi muhasabah qabla amal. Linggo itu mesti jaketan supaya mereknya orang kata. Nah, jadi coba itu apa? Ini yang kedua ya, yang kedua. Jadi setiap amal yang kita lakukan mesti ada konsekuensi. Meskipun itu mudah mubah, pasti ada yang perlu kita pertanggungjawabkan. Saya berikan contoh ini. Harus sepeda jam 10, jam 11 sepeda sinyal ibadah api, tapi ternyata menimbulkan keresahan. Maka ibadah yang kita lakukan jangan sampai menciptakan kemungkaran yang lain. Jangan sampai orang lain melakukan dosa karena ibadah. Sering saya ulangi di pengajian-pengajian saya. Sehingga ibadah kita benar-benar menghadirkan ketentraman, kenyamanan di dalam lingkungan kita. Yang ketiga, yang kemudian perlu kita cermati, kita jaga adalah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi. Maharatu dhabtin nafs. Maharatu dhabtin nafs. Kemampuan kita, kompetensi kita dalam menjaga emosi, menjaga nafsu. Dan itu menjadi sulit. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada klasifikasinya Imam Ghazali di buku Ihya Ulumuddin, kita dalam diri kita ada 3 kekuatan. Ada namanya an-nafsu al-bahimiyah. Kita ini kadang-kadang menyimpan sifat kebinatangan. Yang kedua an-nafsu asy-syaitoniyah. Kadang-kadang kita ini seperti setan. Yang ketiga an-nafsu al-malakiyah. Kadang seperti malaikat. Kadang kita takut. Kadang perilaku kita lebih dari binatang. Kadang perilaku kita lebih dari setan. Kadang lebih dari malaikat. Terus kadang kena hati ini, terus ibadah luar biasa. Ini begitu. Satu kekuatan baik melawan 2 kekuatan jahat, mesti kalah sih. Tapi dari sini kemudian kita dituntut untuk pandai-pandai mengendalikan, meramu 3 kekuatan dalam diri kita. Ini kira-kira pemain Brazil bal-balan itu melawan Indonesia 11-0.
Gambaran awal mana berhasil? Padahal walau musuh semua. Matematikanya kalah satu kekuatan dengan kekuatan, tapi bisa manusia diberi kemampuan untuk menjadikan tiga kekuatan ini menjadi kekuatan yang baik. Maka dari klasifikasinya yang mudah ini, kemudian orang itu punya 7 tingkatan. Ini dunia tasawuf bisa kita cermati. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka kita nafsu yang paling muncul di diri kita itu adalah an-nafsu al-ammar. Inna nafsa la'ammaratun, kecenderungan jelek. Jika nabi itu orang mami, kecenderungannya jahat terus. Bersuka, kurang suka, ambil dulu. Dikon sholat, orang sholat, dikon poso, orang poso. Cenderungnya jelek terus. Itu al-ammar bisu. Ini tingkatan ulama yang meningkatkan. Kita ini cenderungnya jelek. Kalau kemudian bisa sedikit dipengaruhi oleh an-nafsu al-malakiyah, maka tingkatannya al-umam, apik, tapi gelap, curhat, mengeluh terus. Diberi rezeki alhamdulillah, tapi saya kurang. Diberi lancar alhamdulillah, tapi saya kurang. Allah suka ngeluh, suka misuk, suka iri dengan yang kurang pegawai suka, aku pegawai berat-berat. Lagi daftar jadi guru 5 tahun, terus PPG, aku 10 tahun rati anak-anak. Itu bisa anak buahku. Kau pas sekolah aku pakai, saya banyak. Jadi lakukan bersyukur, nerima, tapi saya sering mengeluh. Akhirnya kita, engkau harus tuang sakit, diberi nikmat sakit oleh Allah. Itu kadang-kadang muncul gini, ya Allah, aku diberi penyakit singkoyong ini. Padahal sudah tahun merasakan nikmat Allah, tapi sudah tahun ini lagi. Jadi amarah, apa itu lakukan? Nanti meningkat sedikit, itu seimbang. Sekarang dalam maknanya dengan an-nafsu al-mulhimah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita ini punya dua kekuatan jahat dan baik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang. Jadi kebaikan kita itu ditentukan oleh kemampuan kita dalam merampung kekuatan yang ada dalam diri. Maka perintah Nabi, wasiat Nabi pada seorang yang bertanya, "Ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat." Satu wasiatnya, la tartub, la tartub, la tartub. 3 kali diulang. Sisi-dok. Kalau diajarkan la tartub walakal jannah. Ayo kemudian kalau murid-murid berkutik, enggak oleh orang tua nih murid-murid kalau sering marah-marah ke anaknya, dibalik anaknya, bu, la tartub
wala tahzan. Emosi beda itu. Dan orang kalau sudah tidak bisa mengendalikan emosinya, maka tidak bisa mengontrol ucapannya, tidak bisa mengontrol ucapannya, tidak bisa mengontrol perilaku. Maka ono ini resep kita ikuti ayat Nabi. Kalau kita suami istri, kemudian suaminya marah atau bojo itu marah, ojo dilateni. Nek dilateni tambah. Rasulullah mengajarkan kita untuk berwudu. Karena ketika kita marah, emosi, bodrekan misalnya bahasa pacaran bodrekan, maka kita dikuasai oleh an-nafsu as-syaitani, api yang menguasai kita. Maka api itu dipadamkan dengan wudu. Maka hakim yang punya masalah di rumah marah dengan istrinya tidak boleh menjadi hakim yang memutuskan keputusan. Karena keputusan yang ditetapkan dalam kondisi marah itu tidak objektif, dikuasai oleh an-nafsu as-syaitani. Maka contohnya Ali, nanti kalau ada sesuatu dengan Fatimah itu betul-betul orang. Jadi keluar dari rumah, Nabi datang, mana Ali? Ada masalah dengan saya. Sekarang keluarnya ke masjid. Nah, jadi kalau ada masalah di bojone juga karaoke, tapi mendekat pada jadi kita bisa kualitas omongan kita bisa dikatakan, kualitas perbuatan kita bisa dikatakan kalau kita bisa mengendalikan emosi. Maka orang yang tidak bisa mengatur belanjanya, mengatur keuangan keluarga, itu karena emosi. Tombol satu umumnya tak berasa satu toko. Storanya panas. Tombol kusuk bangun ini kok bangun. Akhirnya kok mereka orang duit kenyawur, tapi terpaksa gengsi, emosi, akhirnya memaksakan diri untuk beli yang tidak ada manfaatnya dalam hidup. Itu utang. Sing diutangin seneng pergo duwe mana. Nek wis canduan utang iku, saya punya teman di Kalimantan. Itu ya klinik service. Tapi orang tuanya itu hobi utang biaya. Timbang omah utang, mau nyawa, anaknya bergawe ngirim terus lunas utangnya tuku ini aneh daerah lumpuh. Karena apa? Emosi yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka Al-Quran kemudian mengatakan afara'aita man takhadha ilahum hawa. Tahu gak kamu orang-orang yang dipertuhankan oleh hawa nafsu? Artinya apa? Harusnya tidak melakukan karena hawa nafsunya akhirnya melakukan. Harusnya tidak butuh beli karena hawa nafsunya akhirnya beli. Tidak butuh pergi karena gengsi, hawa nafsunya akhirnya berlebihan. Yang keempat, yang kemudian perlu kita tumbuhkan dalam diri kita ada maharatu salamatil qalbi.
hati kita harus kita jaga. Bagaimana caranya? Jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Ya, Quran surat Torah, surat Hijr itu sudah mengingatkan. Nabi juga itu. Kadang-kadang Allah itu menunjukkan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Pengikutku kok miskin-miskin, wong kafir kuras kok suge-suge. Akhirnya disindir oleh Allah, disinggung, diingatkan, wala tamuddanna ainaika ila mammatta'na minhum zahratal hayatid dunya. Itu semangatnya Muhammad. Jangan membandingkan rezeki yang sudah kau berikan kepadamu dengan rezeki duniawi yang diberikan pada orang lain. Insya Allah Allah sudah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Jangan pernah membandingkan. Maka penyakit 3 ini yang menjadi penyakit kehancuran seseorang. Penyakit hati, iri, sombong, kemudian riya. Iri, sombong, riya. Kalau kita ini sudah menyimpan salah satunya saja, maka kita sudah menuju kehancuran. Fir'aun itu sombong, maka akan binasa dengan kekuasaan. Maka yang lagi menjabat kepala desa, menjabat RT, jangan mentang-mentang. Ketika kita mengandalkan posisi kita dan semena-mena, maka kita akan korun, sombong karena kekayaan. Orang-orang Quraisy Abu Jahal, Abu Lahab sombong karena martabat nasabnya. Yang kedua iri. Karena iri dengan orang lain, akhirnya pelanggaran-pelanggaran agama itu dilakukan. Bekerja, cari nafkah, cari uang dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Supaya hidupnya sama dengan orang lain. Mereka mampu oleh dikuasa. Yang ketiga dia kalau komputer menjadi syekh, selalu ingin pengakuan orang lain. Orang yang hidupnya selalu ingin diakui orang lain itu tidak pernah dapat nilai ibadah. Ibadahnya tidak ada. Kenapa? Hanya orientasi dapat pengakuan manusia. Maka perlu kita jaga hati kita. Dan salah satu yang kedua tadi adalah wa kana qalbi saliman bil muslimina saliman. Hatiku tidak pernah dendam sama sekali dengan orang Islam. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan kesalahan kita itu viral, meskipun sudah dimaafkan, maka orang akan selalu mengambil iktibar dari kesalahan kita. Memaafkan itu sudah seharusnya, tapi orang tidak akan mudah melupakan perbuatan kita. Misalkan kasus SPN, itu selamanya orang tidak akan lupa, meskipun penjualnya sudah memaafkan. Jadi kebaikan kita itu akan hilang dengan satu kesalahan. Maka
sebelum pemiluman, semua aib setiap pasangan dibuka. Wa ainul ridho an kulli aibin kaliratun kama anna aina suhbi tubbil masalah. Kalau kita sudah senang sama orang, pol senangnya, sebanyak apapun aib, kesalahan itu tidak akan pernah terlihat. Sebaliknya, sebaik apapun orang itu, kalau kita benci, tidak suka, maka kesalahan kecil akan menghapuskan semua kebaikan. Wa ainul ridho an kulli aibin kariratun kama anna aina suhbi tubbil masalah. Masa yang terakhir ini, kemampuan yang terakhir yang menyebabkan salah satu sahabat disebutkan oleh Nabi sebagai al-surga. Dalam sebuah majelis, Nabi mengatakan akan datang salah satu penghuni surga. Datang. Besok lagi di majelis orang yang belum datang akan datang salah satu penghuni surga, dan datang orang yang sama. Akhirnya ada satu sahabat, riwayatnya Ibnu Abbas, riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, ingin mengetahui itu rahasianya apa, kok Nabi menantikan dia masuk surga. Itulah minat 1 hari, 2 hari, tidak ada amal istimewa, tidak ada ibadah istimewa. Akhirnya disebutkan, sebenarnya saya tidak apa-apa, cuma ingin membuktikan sabda Nabi. Kok Nabi mengatakan sampai ahli surga itu apa? Coba tunjukkan saya. Jujur tidak punya apa-apa, sholat biasa, baca Quran biasa, puasa biasa, tapi saya meyakini Tuhan. Hati saya ini tidak pernah iri sama sekali dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Qalbi salimat bin muslim. Itu yang kemudian tadi amal kedua berbicara, selain tidak berbicara yang tidak penting, yang kedua yang berat adalah wa kana qalbi bin muslimina salimat. Prestasi orang kita dukung. Kalau orang bisa beli sesuatu, kita ikut bersyukur, bukan berarti iri dengan jeripaya orang lain. Dan dia kemudian menjadi sifat salah satu karakter al-ansar, yuhibbuna man hajara ilaihi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mendahulukan, tidak iri dengan posisi orang muhajirin dekat dengan Nabi, tapi malah memfasilitasi orang muhajirin untuk mendapatkan kenyamanan di Madinah. Sebagai penutup, ada satu ungkapan Imam Ahmad terkait dengan bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu tidak ada apa-apa dengan kita, hatinya plong. Bagaimana kita mengetahui? Su'ilah lagi, kaifa ta'rifu mudda akhik? Imam Hakim ini kemudian ditanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa saudara itu mencintai kamu, tidak pernah iri, tidak pernah dendam, hatinya lapang dengan kamu? Apa katanya? Yahmilu hammi. Kalau saya sedih, dia ikut sedih. Kalau saya dapat musibah, dia ikut merasakan. Wa yasalu anni, selalu menanyakan keadaan saya. Gimana aman hidupnya? Aman. Ada yang bisa dimakan hari ini? Ada.
bukan iri dengan prestasi. Yang kedua, wa yasuddu khalal. Kalau saya salah, dibenarkan. Jadi dalam satu komunitas itu harus ada orang yang berani mengingatkan orang lain kalau salah. Kalau tidak, maka komunitas meskipun banyak akan salah. Harus berani membetulkan. Anak buah harus berani membetulkan bosnya. Bosnya bertanggung jawab terhadap anak buah. Yasuddu khalal. Yang kedua, wa yaghfiru zalal. Memaklumi kekurangan dan kesalahan saya. Kelalaian dibenarkan dan memaklumi, bukan malah mengumbar aib orang lain, bukan malah menyiarkan aib orang lain. Kemudian yudzakiruni bi rabbi, selalu mengingatkan saya untuk ingat Allah. Jadi sosikukan man abkaraka wala man abhakaka. Sahabat sejatimu itu adalah orang yang bisa membuat kamu menangis, bukan orang yang bisa membuat kamu bangga tertawa. Karena orang yang hanya yang penting bos senang, itu kesalahan apapun akan dianggap benar. Tapi ketika orang itu senang pada kita, maka akan menyelamatkan kita dan meluruskan kesalahan kita. Mana buat kamu nangis? Apakah walaman abhakaka? Kemudian fakir kaifa tukafiru. Kalau ada orang yang semacam ini ikut menanggung beban saya, meninggalkan beban saya, kemudian mengingatkan saya kalau salah, meluruskan saya kalau salah, menyembunyikan aib saya, tidak menyiarkan aib saya, membantu mewujudkan cita-cita saya. Balasannya apa? Ad'u lahu bidhahril ghaib. Saya mendoakan dan doa saya tidak pernah saya berdoa. Ini etika. Jadi kalau kita mendoakan seseorang, tidak usah beritahu membunuh satu anak. Tidak usah berdoa umroh, jangan tak celuk bolak-balik, tak tunang. Jadi etika doa dalam mendoakan orang lain adalah mendoakan amdhil, mendoakan yang orang itu tidak pernah tahu bahwa kita sedang mendoakan. Kalau kita memberitahu, berarti doa kita nilainya hilang, karena kita dianggap tidak ikhlas karena ingin mendapatkan doa balik dari sahabat. Maka etika ad'u lahu bidhahril ghaib. Maka empat ini yang kemudian bisa menjadikan kita merangkul tiga sisi hidup kita. Kalau kita bisa mengendalikan lisan kita, kemudian bisa mengendalikan perbuatan kita untuk tidak melakukan yang tidak bermanfaat, kemudian bisa mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita, dan kemudian menyihari hati kita, lost dengan sahabat, tidak iri, tidak dengki, tidak riak, tidak sombong. Maka insya Allah tiga sisi hidup kita, hubungan kita dengan Allah baik, kita akan enjoy, dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan, rasanya susah, kemudian dengan orang lain juga kita akan mendapat tempat di hati mereka. Empat hal ini yang kemudian menjadi kajian dalam rangka menguatkan kajian kita. La haitsu ma'budah wa sayyidul hasanatan maqbulah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mudah-mudahan bagian malam ini diberikan oleh Allah dan kita dipermudah untuk
Implementasi atau makna daripada al-ihsan adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat, maka Allah yang melihat kita. Itu satu implementasinya. Yang kedua, bahwa setiap orang Islam harus berkata yang baik, tidak boleh berkata yang tidak baik, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab 70-71 Allah sudah menjelaskan. Dan kasus di beberapa minggu ini, yang kejadian itu adalah pada tanggal 25 November, baru ketahuan tanggal 6 atau 5 Desember. Itu gara-garanya apa? Menggoblokkan ST. Sampai seluruh dunia tergoncang. Bahkan Perdana Menteri Malaysia juga ikut menanggapi. Nah, inilah yang dimaksud oleh surat Al-Ahzab 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan yang sebaik-baiknya. Untuk apa? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita ini berkata yang sebaik-baiknya, berkata yang sebenar-benarnya, maka otomatis Allah akan yuslih lakum, memperbaiki amalan-amalan kita. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Rifki sehingga kita menjadi kedutaan yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf yang seharusnya kita bisa berkumpul bersama di halaman madrasah karena cuaca, maka kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah.